Kalau orang ini dikasih orang yang rajin ibadah kepadaku dikasih kaya, dia akan berhenti ibadahnya itu. Dia akan berhenti dari mengeluh kemudian berdoa kepadaku. Aku senang dengan orang yang sering menyebut-nyebutku, aku senang dengan orang yang sering meminta kepadaku. Itu yang aku senangi, makanya orang ini aku kasih susah terus. Pun keadaan yang kita hadapi, karena keadaan hidup di dunia ini cuma dua. Kalau enggak menyenangkan ya tidak menyenangkan. Ketika menyenangkan bagaimana? Ketika kita berhadapan dengan yang tidak menyenangkan bagaimana? Ini solusinya. Mata a'toka ashadaka birrohu wa mata mana'aka ashadaka kohrohu. Nah itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mata a'toka ashadaka birrohu wa mata mana'aka ashadaka kohrohu fahuwa fi kulli halin, ada halin ada zalika. Fahuwa fi kulli halin muta'arrifun ilaika wa muqbilun biwujudi lutfihi alaika. Artinya mata apabila a'toka Allah memberi kamu sesuatu, ashadaka sebenarnya Allah memperlihatkan kepada kamu birrohu kebaikannya. Wa mata mana'aka, dan apabila Allah mencegah sesuatu kepada kamu, ashadaka sebenarnya Allah memperlihatkan kepada kamu kohrohu sifat memaksanya Allah. Bahwa maka dialah Allah fi kulli halin, dalam setiap keadaan. Maksudnya memberi atau mencegah. Muta'arifun sebenarnya itu Allah memperlihatkan dirinya ilaika kepada kamu. Wa muqbilun alaika, dan menjumpai kamu biwujudi lutfihi dengan adanya kelembutan dan keramahannya Allah. Keadaan dalam kehidupan di dunia ini tidak banyak macamnya. Cuma dua. Sesuatu yang menyenangkan kita dan sesuatu yang tidak menyenangkan kita. Di dalam hikmah yang ke-91 ini ada dua istilah yang perlu kita tahu. Mata a'toka wa mata mana'aka. Ada istilah atau, ada istilah man'a. Atau dan man'a nih. Atau dan man'a itu sama-sama pemberian, cuma berbeda di dalam sifatnya. Kalau pemberian Allah itu sesuai dengan yang kita inginkan, itu namanya al-ato. Al-ato. Sedangkan al-mana adalah pemberian Allah yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Contoh yang sesuai nih. Kita dagang. Maunya kita itu dari dagang yang kita lakukan itu apa? Untung kan? Nggak ada orang yang dagang itu pengen rugi. Semua menginginkan untung. Lalu Allah datangkan pembeli ke toko kita. Banyaklah pembeli pengunjung ke toko kita. Lalu barang-barang itu banyak terjual. Dengan banyak barang yang terjual, maka kita dapat untung. Kita dagang itu menginginkan maunya untung, lalu Allah mendatangkan pembeli, banyak barang kita yang terjual, dapat untung. Allah memberikan untung sesuai dengan keinginan kita. Keuntungan yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan keinginan kita, itu namanya al-ato.
Kita nih lagi muda, cari pasangan hidup. Perempuan ingin punya pendamping, laki-laki pun juga ingin punya pendamping. Yang diingini oleh kita itu, kita cari pasangan hidup yang bagaimana? Laki-laki ingin menemui pendamping hidup yang solehah, menyenangkan hati. Itu keinginannya. Lalu Allah temukanlah dia dengan wanita idaman, cantik, orangnya beragama, kemudian keluarganya orang yang taat beragama, kaya. Kan luar biasa itu. Sesuai dengan harapan kita. Itu namanya al-ato. Pemberian itu al-ato. Begitu kita sudah rumah tangga, tentu yang kita harapkan pengen punya keturunan, pengen punya anak yang baik, nurut budak teh. Disuruh ngaji-ngaji, mau ke pesantren, akhlaknya bagus, hormat kepada orang tua. Ternyata anak itu luar biasa, berbakti kepada orang tua, tidak ngeselin. Dikasih anak yang baik, yang penurut, mau ke pesantren kan, sesuai dengan keinginan kita. Itu adalah al-ato. Pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang sesuai dengan keinginan kita. Lagi musim kemarin tuh, lagi musim Covid. Ketika kita banyak duit, dagang rame, musim Covid, orang-orang pada sakit, yang kita harapkan kita tuh pengen sehat. Lalu Allah jaga badan kita sehat, orang-orang bentar-bentar ya terdengar berita walaupun pakai masker, kita mah cuek aja nggak pakai masker, tapi Allah berikan kesehatan sesuai dengan harapan kita. Orang lain pada sakit, kita enggak, walaupun kita enggak berjaga-jaga, enggak pakai masker, Allah lindungi kita, sehat terus. Pilek juga enggak, kita mah sesuai dengan keinginan dan harapan kita. Itulah yang namanya al-ato. Nah, lalu al-mana itu yang kayak bagaimana? Kita cari pasangan hidup. Tujuannya supaya rumah tangga ini mawaddah sakinah. Pada bulan pertama begitu pernikahan, sambil ada namanya pertama kan belum tahu karakter masing-masing, dengan penuh cinta kasih sayang, manggilnya pun juga mami papi, ya kan, mami papi. Dapat berlama setahun 2 tahun, lain berubah. Gua eluh, mula-mula bapak ke, mama ke, sudah mulai ada fitnah-fitnah masuk. Istri misalkan nggak cocok dengan keinginan kita. Padahal ketika kita mencari pasangan itu menginginkan pasangan yang baik, tapi ternyata kenyataannya Allah memberikan pasangan yang tidak baik. Berarti kan nggak sesuai dengan harapan kita. Itu namanya al-mana. Al-man'u namanya itu. Kita dagang pisang, kan pisang mah 3-4 hari nggak kejual, pan busuk, rugi yang ada. Tentu orang semua yang dagang itu pengen untung. Daganglah dia pisang. Ini pas lagi kosong pisang di pasar Sepatan ini, dia dapat orderan pisang. Enggak tahu sehari itu kumpul turun semua sampai puluhan truk di pisang, penuh, banjir pisang di pasar Sepatan. Dia dagang berharap untung, ternyata rugi luar biasa karena banjir, semua orang turun pesanannya itu. Harapan keinginan kita untung dagang, tapi kenyataannya rugi. Itu al-mana namanya. Al-mana mata a'toka, apabila Allah itu memberi kamu sesuatu yang sesuai dengan keinginan kamu, ashadaka birrohu, sesungguhnya itu Allah sedang memperlihatkan kebaikannya kepada kamu. Kalau kita dagang lalu banyak pembeli, dapat untung banyak, dapat setahun kebeli mobil, kita senang nggak? Senang pasti kan? Senangnya kita itu kebeli mobilnya atau kepada apanya? Ke mobilnya. Nah, kalau kita senang kepada mobilnya, nggak sesuai dengan arahan di sini.
Ketika Allah itu memberikan sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita, ashadaka, sesungguhnya Allah itu sedang memperlihatkan kepada kamu tentang kebaikannya. Jadi ketika kita dagang maju, kemudian kita apa yang kita cita-citakan tercapai semua lewat dagang itu, jangan dilihat keuntungan, jangan dilihat mobilnya, tapi yang dilihat oleh kita itu birrohu, Allah berbuat baik kepada saya. Saya dagang kebeli mobil, senang saya, bukan senang kebeli mobilnya, tapi senang Allah memberikan kebaikan kepada saya. Kenapa harus demikian? Karena kalau kita senang kepada mobilnya, nanti timbul akan cinta kepada mobil, bukan kepada Allah. Sehingga kalau kita yang kita pandang itu kebaikan Allah, maka kecintaan kita bukan kepada pemberiannya, tapi kecintaan kita kepada Allah. Disitulah perannya tambahnya mahabbah ilallah. Maka kata di sini mata ataukah, apabila Allah itu memberikan sesuatu yang sesuai dengan keinginan kamu, ashadaka birrohu, sesungguhnya Allah itu sedang memperlihatkan kepada kamu kebaikan kepada kamu. Umumnya kita manusia apabila diberi rezeki banyak, yang kelihatan oleh kita rezekinya itu. Jangan itu, kata Ibnu Athaillah ini, yang kamu lihat itu adalah birrohu, kebaikan Allah kepada kamu. Nanti kamu akan cinta kepada Allah, bukan kepada pemberiannya. Kita berkeluarga, harapannya kan punya anak soleh solehah. Lalu diberi anak yang soleh solehah, bager budak teh. Tapi kasebelen, yang kita lihat itu bukan anak yang solehnya, berbuat baiknya Allah kepada kita dengan Allah memberikan anak yang baik kepada kita. Kemudian al-mana tadi, wa mata mana'aka, apabila Allah memberi sesuatu yang enggak sesuai dengan keinginan kamu. Kita dagang pengen untung tapi rugi. Allah memberikan sesuatu yang enggak sesuai dengan keinginan kamu. Apa yang disebut al-mana? Al-mana itu bahasa gampang pahamnya adalah musibah. Sesuatu yang kita enggak suka. Pengen untung, rugi semua orang enggak suka. Itu namanya al-mana. Nah, ketika kita itu diberi oleh Allah sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, ashadaka qarahu, sesungguhnya Allah itu sedang memperlihatkan sifat qoharnya, sifat memaksanya kepada kita. Apa yang dipaksakan Allah kepada kita? Kehendaknya. Kita hendaknya untung, Allah menghendaki rugi. Rugi itu dipaksakan oleh Allah kepada kita, maha mengalahkan. Jadi kelihatan oleh kita itu Allah itu Al-Qahar, maha gagah, maha mengalahkan, maha memaksa. Tidak ada yang bisa memaksa kecuali Allah. Tidak ada yang bisa mengalahkan kecuali Allah. Kalau kita sadari itu, Allah itu maha gagah, Allah itu maha mengalahkan, tidak ada yang bisa mengalahkan, Allah itu maha memaksakan kehendaknya, timbullah khauf, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbanyaklah ibadah, perbanyaklah taat kepada Allah, nanti kita akan mendapatkan pahala yang banyak. Allah suka dengan kita. Suami istri, suami padahal boga gaji, tapi istri dibiarkan begitu aja. Karena merasa istri itu punya usaha, suaminya punya usaha, punya gaji, itu suami nggak pernah ngasih nafkah kepada istri, bahkan diminta oleh suami istri itu untuk ikut sama-sama membiayai berjalan rumah tangga. Nah, bagaimana kita menyikapinya jika istri punya gaji, jika istri punya usaha, suami juga punya usaha, punya penghasilan. Padahal kan kalau menurut agama itu, walaupun istri itu punya usaha, punya penghasilan, tetap tidak akan menggugurkan kewajiban suami menafkahi istri. Tetap apa kebutuhan yang diperlukan oleh istri harus dipenuhi oleh suami. Jangan karena istri punya usaha, punya gaji, lalu si suami itu tenang-tenang aja tidak memberikan nafkah kepada istri. Seharusnya kan begitu menurut syariat itu.
tidak akan menggugurkan kewajiban suami kepada istri, tidak akan menggugurkan nafkah, kewajiban nafkah suami kepada istri walaupun istri punya gaji. Tapi kenyataannya, karena istri punya gaji, kita nggak begitu diperhatikan kebutuhan kita. Minta kosmetik, minta baju, lu kan punya gaji, duit lu aja pakai dulu. Kan itu nggak sesuai dengan harapan kita. Harapan seorang istri ini kan ketika istri itu minta pakaian, minta beli kosmetik, diberi oleh suaminya karena itu merupakan kewajiban suami. Tapi kenyataannya tidak. Itu berarti Allah memberikan sesuatu kepada kita yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Al-mana namanya. Ketika itu yang terjadi pada diri kita, al-mana yang kita dapati, maka ashadaka qarhu, sesungguhnya Allah itu sedang memperlihatkan kepada kamu sifat qaharnya. Allah itu maha memaksa. Kita pengennya mah dikasih, dinafkahi oleh suami karena itu merupakan kewajiban suami dan hak kita, tapi suami nggak memberi. Ingat, itu adalah qahrahu. Allah memperlihatkan kepada kita qahrahu. Lalu bagaimana solusinya? Kita sudah minta tapi nggak dikasih. Solusinya adalah bidawami ibadatihi, perbanyaklah ibadah. Pasti ada sesuatu di dalam diri kita yang mengundang Allah mencegah atau tidak memberikan sesuai dengan harapan kita. Jangan kita benci kemudian nggak suka dengan suami yang tidak memberikan nafkah. Ingat, Allah al-mana, Allah itu al-qahar, al-jabbar. Itu adalah sifat memaksanya Allah. Kita menghendaki demikian tapi Allah menghendaki lain. Maka kehendak Allah lah yang terjadi. Ketika itu kita alami, maka sadari, kata Syekh Ahmad Athaillah ini, ashadaka qahrahu, itu Allah sedang memperlihatkan kepada kamu tentang memaksanya Allah. Memaksakan apa? Memaksakan kehendaknya kepada kamu. Walaupun kamu hendaknya demikian, tapi Allah punya kehendak lain. Maka kehendak Allah lah yang terjadi. Kalau itu yang terjadi, bagaimana terapinya? Bagaimana solusinya? Adalah fa'iza mana'aka fa'lam. Apabila Allah memberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kamu, fa'lam, ketahuilah annahu talibuka, sesungguhnya Allah itu sedang menuntut kamu antas hadaqarhu, agar kita memahami, menyadari bahwa Allah itu maha memaksa kepada engkau. Kalau kita sudah paham itu adalah sifat maha memaksanya Allah kepada kita, fatakhafu minhu, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana terapinya, jalan keluar daripada demikian? Pada mat ibadatuka, perbanyaklah ibadah kita kepada Allah. Jangan lihat suami yang pelit, jangan lihat suami yang enggak memberikan nafkah kewajiban, padahal itu kewajiban. Tapi lihat dalam diri kita, mungkin ada sesuatu yang mengundang qaharnya Allah kepada diri kita. Insya Allah terjawab semua keadaan yang tidak menyenangkan bagi kita. Pasangan suami istri harapkan punya anak baik-baik, punya anak penurut, mau sekolah disekolahin, ya dia jalan ke sekolah tiap hari. Nggak disekolahkan, ngambek pengen beli motor, udah dibeliin motor, bukan sekolah malah main. Begitu pulang jam 3 pulang dengan temannya, jam 7 ngelayap kemana-mana nggak sekolah. Tapi kita menginginkan anak yang taat, soleh, patuh kepada orang tua. Tapi kenyataannya anak itu malah badung, susah diurus. Maka ketika itu jangan marahi anak, biarin. Tapi kita bagaimana? Sadar bahwa Allah itu sedang memperlihatkan kepada kamu sifat qahar dan jabarnya. Allah itu maha memaksa kehendaknya kepada kamu. Walaupun kamu menghendaki anak kamu itu baik-baik, tapi Allah menghendaki anak kamu tidak baik, itulah yang terjadi. Apa solusinya? Perbanyaklah ibadah dan taat kepada Allah, karena ada di dalam diri kita yang mengundang qaharnya Allah itu.
Jabarnya Allah itu, kenapa Allah memaksakan kehendaknya kepada kita, memberikan sesuatu yang enggak sesuai dengan kita? Karena di dalam diri kita ini ada sesuatu pengundangnya. Bagaimana supaya itu menghilangkan pengundangnya? Ibadah, banyakin taat, ditingkatin. Kalau kita sudah banyak ibadah, sudah banyak taat kepada Allah, maka dosa-dosa kita berubah menjadi pahala. Kalau sudah banyak pahala, Allah suka dengan kita, sangat mudah bagi Allah memutarbalikan yang tadinya al-mana menjadi al-ato. Allah akan memberikan sesuatu yang sesuai dengan keinginan-keinginan kita. Jadi kesimpulannya, kalau kita dalam menghadapi kehidupan dunia ini bertemu dengan yang namanya al-mana. Al-mana itu adalah musibah-musibah atau keadaan yang kita tidak inginkan. Keadaan-keadaan yang kita temui dalam kehidupan ini yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Jangan kita melihat keadaan yang tidak sesuainya. Yang kita pandang itu qoharnya Allah dan jabarnya Allah. Allah itu maha memaksa dan maha mengalahkan. Kalau itu yang kita lihat, maka timbullah rasa khauf dalam diri kita. Kalau sudah ada timbul khauf dalam diri kita, maka kita ingin memperbanyak ibadah dan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau itu yang terjadi al-mana, misalkan nih, dagang maunya untung tapi rugi. Kita udah punya planning nih, disusun program demikian, kalau pengen mencapai tujuan itu program demikian. Bahkan kita undang konsultan. Wah, luar biasa, berarti kan program itu sudah luar biasa. Bukan disusun menghayal, tapi berdasarkan ahli, konsultan kita undang untuk menyusun sebuah strategi atau program yang baik supaya apa yang kita lakukan berhasil. Tapi kenyataannya gagal total. Berarti kan nggak sesuai dengan keinginan kita. Padahal kita inginnya kan sukses, tapi Allah menginginkan lain, gagal. Ketika itu terjadi, sadari bahwa itu adalah al-mana. Al-mana itu berarti Allah sedang memperlihatkan kemahagagahannya, kemahaperkasaannya. Kalau itu yang terjadi, udah nggak usah dicari gara-garanya. Ini kenapa ini gagal? Datang ke dukun, kata dukun itu, dah atau paling game jelema moal jauh teman. Jelema atau meureun atau lamun pamanan di Ciduhan moal nepi di Baledog kaliwat. Itu kerjaan dukun. Udah, kalau kita mendapatkan al-mana, solusinya perbanyaklah ibadah, taat kepada Allah, istighfar. Pasti ada sesuatu yang mengundang qoharnya Allah, jabarnya Allah kepada diri kita. Ya. Jadi intinya, apabila kita berhadapan dengan sesuatu yang menyenangkan, yang kita pandang bukan sesuatu yang menyenangkan itu, tapi yang kita pandang adalah apa? Birrohu, kebaikan Allah kepada kita. Dan kalau kita berhadapan dengan musibah, sesuatu yang kita tidak senangi, jangan kita lihat yang kita tidak senangi itu, tapi yang kita lihat Allah itu al-qohar, maha memaksa, maha al-jabar, maha mengalahkan. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Semua keinginan-keinginan makhluk, kalau Allah menghendaki lain, maka akan kalah semua itu. Yang wujud yang menjadi kenyataan adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah kita akan timbul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu sehat, padahal kita sudah banyak pantang, kata dokter jangan makan ini, kita ikuti semua. Jangan makan kangkung, kamu kan udah asam urat. Jangan makan jeroan-jeroan, kamu kan udah tinggi kolesterolnya. Itu semua sudah terpenuhi. Kemudian obat-obat herbal untuk menstabilkan tensi kamu dipenuhi, olahraga setiap hari, tapi sakit juga, tapi stroke. Itu kan al-mana namanya itu. Kita sudah berupaya sehat untuk sehat terus, tapi Allah tetap punya keinginan al-mana kita sakit, malah stroke. Itu jangan dilihat cuma-cuma aja saya ke dokter, obat mahal, saya sudah pantang-pantang nyiksa diri, waya sakit mah sakit, biak biaya. Jangan dilihat itunya, tapi yang kita lihat adalah al-qoharnya. Allah sedang memperlihatkan al-qohar,
Maka di sini mata mana'aka ashadaka qahrahu. Setiap kali Allah memberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, ashadaka qahrahu, sesungguhnya itu Allah sedang memperlihatkan sifat qaharnya kepada kita. Cuma kita nggak paham. Kalau kita gagal, jangan dicari sebab. Jangan dicari gara-gara. Ini gara-gara kamu sih, jadi begini. Nggak usah. Kembalikan Al-Qahar dan Al-Jabbar. Itu adalah maha memaksanya Allah dan maha Al-Jabbarnya Allah. Sebagian pensarah hikam mengatakan atas hikam yang ke-91 ini memberikan syarah atau penjelasan begini. Mata a'toka, apabila Allah memberikan kamu sesuatu yang sesuai dengan kamu, ashadaka birrohu, maka pandanglah itu merupakan kebaikan Allah kepada kamu. Wa rahmatahu, pandanglah itu merupakan rahmat kasih sayang Allah kepada kamu. Wa karamahu, pandanglah itu merupakan kasih sayang atau maha memberinya Allah. Fa'arabta bidzalika, maka jika itu yang kamu lihat, fa'arabta bidzalika annahu barrun, berarti kita menyadari bahwa Allah itu maha berbuat baik. Annahu karimun, bahwa Allah itu maha memberi. Annahu raufun, bahwa Allah itu belas kasihan. Annahu rahimun, Allah itu maha pengasih dan tidak pernah pilih kasih. Fatata'allaku bikaramihi, oleh karena itu kamu bergantunglah kepada kemurahan Allah, bergantunglah kamu kepada kasih sayang Allah, jangan bergantung kepada yang lain. Kalau itu yang terjadi, fataharraru min rikit ta'at, maka insya Allah kamu merdeka, bebas dari ketamakan atau tunduk kepada makhluk. Wa yadhabu ankal ghamu, maka rasa galau, pusing, penuh kekhawatiran hilang. Yang ada ketenangan batin, yang ada kedamaian batin, kegelisahan akan hilang. Wa yatakhallaqu aidan biwasfil karim, kemudian kita berakhlak dengan akhlak Allah yang maha penyayang, yang maha mengasih, yang maha berbuat baik kepada makhluknya. Jadi al-birru huwallazi yusinu ilas sailin, al-bir, Allah yang maha memberi itu adalah zat yang berbuat baik kepada setiap orang yang meminta tanpa melihat siapa dia. Dia orang yang taat atau tidak, setiap orang yang meminta Allah kasih. Wa yatafaddalu ala abdin bijaziri ta'atihi, dan Allah memberikan anugerah yang lebih banyak kepada orang yang rajin ibadah, enggak sampai minta kepada Allah, Allah berikan lebih banyak dan lebih bagus daripada kepada orang yang meminta. Kita ini enggak pernah minta kepada Allah karena sibuk dengan ibadah-ibadah atau ketaatan-ketaatan yang kita lakukan. Walaupun kita enggak mintanya kita karena kita sibuk dengan taat-taat dan lain ibadah lainnya, Allah akan berikan yang sangat berharga. Allah akan berikan dengan yang lebih baik daripada orang yang meminta. La yaqta'ul ihsana bisababil ihsan, dan Allah pun juga tidak memutuskan kebaikannya kepada makhluknya dengan sebab kemaksiatan. Allah kepada makhluknya, siapapun apapun keadaannya, Allah berikan. Kemudian kebaikan-kebaikan Allah kepada makhluknya itu tidak berhenti, tidak putus karena makhluknya maksiat kepada dia. Kalau kita kan lain, anak aja, jangankan orang lain, anak yang penurut luar biasa, kita tuh ngasih banyak. Anak yang tidak penurut, kadang-kadang kita ngasih juga agak dikurangi. Beda dengan anak yang penurut. Baru dicarekan. Sebelum dikasih, dimarah, dimaki-maki dulu. Udah dimaki-maki, dikasih sedikit. Tapi orang yang baik, anak yang penurut, disanjung-sanjung, dibangga-banggakan, di setiap kali pembicaraan dia bangga dengan anaknya, dikasih pemberian yang banyak. Allah mah la yaqta'ul ihsan bisababil isyan.
tidak akan memutuskan pemberiannya karena orang makhluk itu maksiat kepadanya. Kita pun juga demikian. Kita kalau mau sedekah ngasih, baik itu kepada orang kafir maupun kepada anak yang baik, kepada yang tidak baik, kepada yang penuh tanto, yang genjreng-genjreng, yang sholat nggak apa enggak, kasih aja. Bab kita ngasih itu dasarnya bukan ngelihat orang, tapi perintah Allah. Saya bersedekah karena Allah nyuruh saya untuk bersedekah. Nah itulah yang namanya albar walladzi la yasduru anhul qabih wa kullu fi'lihi malihun. Kita yakin bahwa semua yang Allah lakukan itu baik. Tidak ada pekerjaan Allah, perbuatan Allah yang tidak baik. Perbuatan Allah itu semuanya baik. Tidak ada perbuatan Allah yang jahat. Semuanya perbuatan Allah itu baik. Walaupun kelihatannya jahat. Contoh aja. Ada orang mau melahirkan, dua ibu-ibu mau melahirkan. Datanglah ke rumah sakit. Begitu datang di USG diperiksa, bagus posisi bayinya. Diputuskanlah berdasarkan diagnosa dokter, ini lahir normal biasa aja. Yang satu, begitu di USG dilihat, bayinya malang, lehernya terlilit ari-ari. Diputuskanlah oleh dokter, ini mesti disesar. Kalau ibu hamil tadi yang pertama tidak disesar, artinya badannya itu nggak dirusak untuk dikeluarkan bayi, normal saja dia, kan baik itu. Tapi kalau ke ibu yang hamil yang satu ini mesti dirusak, disobek perutnya. Kalau kita ngelihat perbuatannya itu ketika dia disesar, itu adalah perbuatan jahat, jelek. Ketika dia tidak disesar, itu perbuatan baik. Tetapi perbuatan dokter memutuskan itu disesar, perbuatan dokter memutuskan itu tidak disesar, itu baik. Kenapa? Karena berdasarkan pengetahuan keilmuan dokter. Ini kalau nggak disesar, ini akan berbahaya, mendekati kematian. Contoh lagi, ini sedang menggambarkan bahwa tidak ada perbuatan Allah itu yang jahat, tidak ada perbuatan Allah yang tidak baik, seluruhnya baik. Seluruhnya baik. Contoh, ada orang sakit, datanglah ke dokter. Yang satu begitu dites darah ada gula. Yang satu tidak ada gula. Lukanya itu, korengnya itu di kaki. Diputuskanlah oleh dokter, pasien yang tidak ada gula, udah disuntik aja, dikasih salep, cukup. Enggak diapa-apakan itu. Ketika melihat orang yang luka kakinya, dia gulanya tinggi, kata dokter ini kudu dipotong kakinya. Perbuatan dokter memotong kaki orang itu jahat. Perbuatan dokter hanya diberi salep orang yang kakinya luka itu baik. Jahat, baik, itu perbuatan dokter. Tetapi perbuatan dokter memutuskan untuk memotong kaki orang yang gulanya tinggi, itu baik. Karena kalau nggak dipotong itu, maka penyakitnya akan terus merembet ke seluruh badannya. Kalau orang ini cukup dengan dikasih salep karena badannya tidak punya gula yang tinggi. Perbuatan dokter ketika merusak memotong kaki orang itu, dengan ketika tidak merusak kaki orang itu, baik perbuatan dokter itu berdasarkan ilmunya. Begitu pun juga Allah. Ketika Allah menentukan ini susah terus. Ketika Allah menentukan hambanya ini banyak hartanya, padahal dia nggak kenal dengan Allah, nggak kenal ibadah, nggak kenal pengajian, seakan-akan Allah memutuskan tidak adil. Ini yang rajin ngaji susah terus, ini yang rajin ngaji, rajin ibadah diberi gampang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, keputusan itu baik dan tidak baik, tetapi perbuatan Allahnya ketika memutuskan ini susah, ini kaya, itu baik berdasarkan pengetahuan Allah. Apa? Kalau orang ini dikasih
orang yang rajin ibadah kepadaku dikasih kaya, dia akan berhenti ibadahnya itu. Dia akan berhenti dari mengeluh, kemudian berdoa kepadaku. Aku senang dengan orang yang sering menyebut-nyebutku. Aku senang dengan orang yang sering meminta kepadaku. Itu yang aku senangi, makanya orang ini aku kasih susah terus. Ya, itu. Jadi semuanya kalau kita lihat itu af'al Allah itu baik semua, tidak ada af'al Allah yang tidak baik. Insya Allah hidup itu nyaman, tenang. Apapun keadaan yang kita hadapi, karena keadaan hidup di dunia ini cuma dua. Kalau enggak menyenangkan ya tidak menyenangkan. Ketika menyenangkan bagaimana? Ketika kita berhadapan dengan yang tidak menyenangkan bagaimana? Ini solusinya. Mata a'toka ashadaka birrohu wa mata mana'aka ashadaka kohrohu. Nah itu ya. Kemudian di dalam Syarah Muhadzab ada disebutkan, Fallahu subhanahu wa ta'ala fi kulli halin, apapun keadaannya yang Allah berikan kepada kita, Fallahu subhanahu wa ta'ala fi kulli halin, apapun keadaan yang Allah berikan kepada kita, min a'ta'in wa man'in, baik itu keadaan yang sesuai dengan keinginan kita atau keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan kita, talibun minka, sesungguhnya Allah itu sedang meminta dan menuntut kepada kamu antarifa bisifatihi, supaya engkau itu kenal makrifat dengan sifat Allah. Apa sifat Allah? Ada Al-Qahar, ada Al-Jabar, ada Al-Bar, ada Al-Karim. Dan kenal dengan asma Allah dan kenal dengan af'al Allah. Bagaimana kenal dengan af'al Allah? Af'al Allah itu Al-Qudus, Maha Bersih, As-Salam, selamat. Selamat dari apa? Minasyar, dari kejelekan. Semua apa yang Allah lakukan itu adalah baik. Walaupun menurut kita tidak baik karena kita nggak paham rahasia di balik perbuatan Allah itu. Itulah kesimpulannya. Hikmah ke-92, innama yu'limu kalman'u wallahu alam bisawab.